Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Depok. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMP Negeri 1 Depok. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya kita bersama dengan bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga acara nanti bisa lancar sampai akhir, tidak ada apapun. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembukaan, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Intan Lutfi Apriati SPD Kom. Dan acara selanjutnya yaitu forum diskusi dan penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka pada acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Wasino dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajaah dalam keadaan sehat walafiat dan Al-Qur'an. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak Ibu guru yang kami hormati beserta staf karyawan yang kami hormati pula. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kegiatan diseminasi aksi nyata praktik baik budaya positif di sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Intan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Intan dengan adanya kegiatan ini. Semoga saja banyak membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi SMP Negeri 1 Tretet. Semoga saja acara ini nanti dapat berjalan lancar, dapat menghasilkan ide-ide kreatif kita, terutama karena tema acara ini sangat bagus, yaitu bagaimana kita mengembangkan budaya positif yang ada di SMP kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga saja acara ini diberikan kelancaran. Dari kami cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Wasino selaku Wakil Kepala Sekolah. Dilanjutkan acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Intan Lutfi Apriati SPD Kom. Kepada Ibu Intan, waktu sepenuhnya saya silakan. Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?
positif di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan juga, saya Ita Putri Apriadi, SPDKOM, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Terakat Kabupaten Temanggung. Tujuan kegiatan ini yaitu 1. Bapak Ibu peserta diseminasi mampu memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu sudah tercantum juga di KOSP kita. Dulu kita masih bingung bagaimana cara mencantumkan budaya positif ini di KOSP kita. Maka di kegiatan ini, diseminasi ini saya memfasilitasi juga untuk Bapak Ibu memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, Bapak Ibu mampu berbagi praktik baik penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu bekerja sama dengan warga sekolah dalam menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman dan aman untuk belajar murid. Karena apa? Dalam menerapkan budaya positif kita perlu juga menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan saja tidak bisa positif, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif itu sendiri? Konsep inti budaya positif tentang yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan nanti yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, yang berarti merdeka mengajar dan merdeka belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan kebutuhan belajarnya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada refleksi dan harapan untuk kita. Bapak Ibu masih ingatkah tentang gambaran sekolah yang Bapak Ibu cita-citakan pada pertemuan sebelumnya? Masih? Lalu apakah sudah mulai terwujudkan pandangan Bapak Ibu tentang gambaran sekolah yang dicita-citakan tersebut? Belum seluruhnya. Ada yang sudah mulai terwujudkan, ada yang belum. Baik, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki harapan murid-murid di sekolah kita memiliki karakter disiplin? Baik. Sebelum ke materi, saya ada pertanyaan untuk Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Anutan Bu Guru. Manut dengan bu guru, berarti patuh dengan gurunya. Ada lagi? Sesuai dengan peraturan, patuh dan sesuai dengan peraturan. Ada lagi yang menyampaikan? Berani, disiplin, berani dan setia. Sama dengan dasar dharma ya. Makna disiplin apa itu? Kata disiplin. Mayoritas orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, sama seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sama Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari materi ini, saya juga dulu sering memberikan hukuman. Tetapi setelah mempelajari materi ini, ternyata ada cara-cara untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa. Pengertian disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab atau kontrol diri terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, indah sekali bukan konsep disiplin tersebut? Ternyata selama ini kita salah memaknai kata disiplin. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, karena arti kata disiplin itu sendiri adalah belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Tadi ada kata-kata nilai kebajikan universal. Jadi anak-anak belajar untuk meyakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Berikut contoh nilai kebajikan. Yang pertama bersumber dari profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, pasti mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua bersumber dari Primary Years Program atau PYP. Apa saja nilai kebajikan dari Primary Years Program? Contohnya ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Contoh yang ketiga bersumber dari 9 pilar karakter. Mungkin di pelajaran PPKN mungkin ada, tidak ada. 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Contoh yang keempat yaitu keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan sudah ada 4 kelompok contoh-contoh
kebajikan. Masih ada banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan. Nanti Bapak Ibu bisa browsing, menambah pengetahuan sendiri melalui media internet. Ada banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah kita. Mari kita mengimani sejenak. Saya akan membagikan ke Bapak Ibu post-it. Bapak Ibu bisa menyampaikan di dalam lembar post-it nanti bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan mana yang telah Bapak Ibu miliki di sekolah? Berdasarkan 4 contoh tadi, adakah suatu perbedaan atau persamaan? Kemudian nilai-nilai kebajikan mana yang dirasa penting bagi Bapak Ibu untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah? Lalu bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah? Silakan bisa Bapak Ibu tuangkan dalam satu lembar post-it. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang contoh nilai-nilai kebajikan? Kemudian nilai-nilai kebajikan yang mana telah Bapak Ibu miliki di sekolah? Adakah perbedaan atau persamaan? Kemudian nilai-nilai kebajikan mana yang dirasa penting bagi Bapak Ibu untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah? Boleh minimal 2. Kemudian yang terakhir, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Tadi salah satu contoh ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dari PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada dari 9 pilar karakter dan keterampilan hidup.
Jika sudah, bisa langsung ditempelkan di atas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang contoh nilai-nilai kebajikan tadi? Senang sekali. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang mana yang telah Bapak Ibu miliki di sekolah ini? Apakah ada perbedaan atau persamaan dengan contoh-contoh tadi? Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan mana yang dirasa penting bagi Bapak Ibu untuk diterapkan pada murid-murid di sekolah kita? Yang terakhir, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyampaikan dan menjadikan fondasi dari nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih tersebut agar bisa disepakati oleh seluruh warga sekolah? Sudah Bu, siapa? Maju boleh, maju. Sudah Bapak Ibu, boleh ditempelkan di depan di bawah tulisan nilai-nilai kebajikan.
Yo, Lisa. Iya. Mas, Ini buat KKS diseminasi. Ada dua guru yang melakukan diseminasi. Bu Intan dan apa ya? Kalau Putri berarti ada 3 guru. Oh iya. Ibu Supati ya. Semangat dia. Ketutup lagi. Sesuai kewajiban sehingga motivasinya intrinsik ya. Ya, Sadar diri. sadar diri, sadar Pak. Ada apa? Karena anak membutuhkan bimbingan Bapak Ibu, sebagaimana tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kita juga dalam disseminasi yang pertama, tugas guru adalah seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik kita menuntut murid-murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Berdasarkan apa yang kita lakukan, seperti tadi teori motivasi, ada yang mendasari yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama, kekuasaan. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Jadi apapun segala sesuatu yang kita lakukan, itu ada motivasi atau kebutuhan dasar yang harus atau kita inginkan untuk dipenuhi. Dan kebutuhan dasar itu ada 5 jenis tadi. Dari nilai kebajikan dan teori tentang kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa alasan Bapak Ibu jika diminta untuk mengikuti suatu pelatihan atau diklat? Supaya pensiun ya. Yang disampaikan oleh Dian Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mohon maaf jika ada salah pronunciation-nya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat diklat karena agar tidak ingin ditegur, agar tidak mendapatkan surat teguran. Berarti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berangkat diklat demi mendapatkan sertifikat penghargaan misalnya, atau mendapatkan predikat guru teladan. Motivasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu motivasi yang paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya kita berangkat diklat misalnya atau pelatihan, itu memang karena keinginan diri kita sendiri, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya tadi kita berangkat diklat karena memang tanggung jawab kita. Kita masuk ke kelas tepat waktu itu karena memang kesadaran dan tanggung jawab diri kita sendiri terhadap murid.
Sedangkan motivasi yang ketiga merupakan motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri kita sendiri. Penjelasan satu-satu tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Berikut perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita pasti pernah mendengar kata hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau restitusi, Bapak Ibu baru saja mendengar atau sudah pernah mendengar? Belum. Kita akan bahas satu-satu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau murid tidak dilibatkan dalam pernyataan hukuman tersebut. Bersifat satu arah, biasanya guru yang memberikan hukuman. Siswa atau murid tidak dilibatkan untuk menentukan hukumannya. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Konsekuensi bersifat terencana atau telah disepakati sesuai peraturan. Biasanya berupa kesepakatan kelas. Kalau yang dulu pernah kita lakukan di kelas, setiap kita masuk biasanya terjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan tata tertib di awal tahun pelajaran. Yang kedua, murid posisinya tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru yaitu selalu memonitor murid, selalu memonitor perilaku muridnya. Yang sekarang tentang restitusi. Restitusi yaitu proses hukum. Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Hampir mirip antara penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu sudah menggunakan kata-kata yang verbal, yang biasanya juga menyakiti anak. Terkadang kita sebagai pendidik terkadang tidak sadar juga menyakiti perasaan siswa. Lalu tadi yang kita tunggu-tunggu, keyakinan kelas seperti yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu tadi. Apa keyakinan kelas? Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Biasanya kita mengenalnya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi kenapa disebutnya keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja, Bu? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Kalau peraturan kelas itu dibuat dalam pernyataan negatif, tidak boleh, dilarang, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu menggunakan pernyataan
positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, seluruh warga sekolah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada peninjauan ulang. Bukan peraturan, tetapi keyakinan sekali ini, Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Metode yang kita kenal untuk mengganti hukuman dan konsekuensi yaitu restitusi. Menerapkan restitusi ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh pernyataannya ketika menstabilkan identitas siswa ketika melakukan kesalahan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak distabilkan identitasnya, di mana menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena biasanya seseorang melakukan kesalahan itu karena ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan tindakan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya siswa tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang tepat. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran seperti itu. Jadi biasanya ketika anak melakukan kesalahan, selain mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mereka juga terkadang tidak tahu apakah diri mereka itu salah atau tidak. Dan terkadang siswa tidak bisa memiliki gambaran. Harusnya saya itu menjadi seperti apa? Maka kita perlu melakukan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas anak di mana dirinya sedang berada di posisi gagal. Kita stabilkan identitasnya anak. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Apakah tindakannya itu benar atau salah? Mengapa salah? Itu yang perlu kita validasi. Jadi anak paham
kalau ternyata itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian setelah dia stabil, dia tahu jika tindakannya salah, kita tanyakan keyakinannya. Bagaimana cara mereka untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang bermanfaat. Kita tanyakan apakah perilakunya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lalu konsekuensi atau apa cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita praktik menyusun keyakinan kelas. Perlu dibuat kelompok saja Bapak Ibu. Kita bagi 4 kelompok Kita bagi 4 kelompok. Setiap kelompok silakan menuliskan 2 peraturan kelas. 2 peraturan kelas, nanti kita bahas satu-satu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas tersebut. 2 peraturan kelas itu tidak boleh sama gitu. Ini berarti 3, yang ini 1, 2, 3, 4 gitu. Biasanya kalau tadi peraturan itu menggunakan pernyataan negatif, tidak boleh atau dilarang. Tidak boleh sama ya Bapak Ibu. Menuliskan peraturan kelas, belum keyakinan kelas. Peraturan kelas, silakan Bapak Ibu tulis 2 peraturan kelas. Peraturan itu menggunakan kalimat negatif atau pernyataan negatif. Dilarang, tidak boleh. Misal, tidak boleh makan di dalam toilet. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
Pahit. Ada apa? Karena anak membutuhkan bimbingan Bapak Ibu. Sebagaimana tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga dalam disseminasi yang pertama, tugas guru adalah seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro. Sebagai pendidik, kita menuntut murid-murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Berdasarkan apa yang kita lakukan, seperti tadi teori motivasi, ada yang mendasari yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama, kekuasaan. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Jadi apapun segala sesuatu yang kita lakukan, itu ada motivasi atau kebutuhan dasar yang harus atau kita inginkan untuk dipenuhi. Dan kebutuhan dasar itu ada 5 jenis tadi. Dari nilai kebajikan dan teori tentang kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa alasan Bapak Ibu jika diminta untuk mengikuti suatu pelatihan atau diklat? Supaya. Yang disampaikan oleh Dian Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Mohon maaf jika ada salah pronunciation-nya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat diklat karena agar tidak ingin ditegur, agar tidak mendapatkan surat teguran. Berarti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berangkat diklat demi mendapatkan sertifikat penghargaan misalnya, atau mendapatkan predikat guru teladan. Motivasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu motivasi yang paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya kita berangkat diklat misalnya atau pelatihan, itu memang karena keinginan diri kita sendiri, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya tadi kita berangkat diklat karena memang tanggung jawab kita. Kita masuk ke kelas tepat waktu itu karena memang kesadaran dan tanggung jawab kita sendiri terhadap murid. Untuk motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan motivasi yang ketiga merupakan motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri kita sendiri. Penjelasan satu-satu tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Berikut perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita pasti pernah mendengar kata hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau restitusi, Bapak Ibu baru saja mendengar atau sudah pernah mendengar? Belum. Kita akan bahas satu persatu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau murid tidak dilibatkan dalam pernyataan hukuman tersebut. Bersifat satu arah, biasanya guru yang memberikan hukuman. Siswa atau murid tidak dilibatkan untuk menentukan hukumannya. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau skis. Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Konsekuensi bersifat terencana atau telah disepakati sesuai peraturan. Biasanya berupa kesepakatan kelas. Kalau yang dulu pernah kita lakukan di kelas, setiap kita masuk biasanya terjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan tata tertib di awal tahun pelajaran. Yang kedua, murid posisinya tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru yaitu selalu memonitor murid, selalu memonitor perilaku muridnya. Yang sekarang tentang restitusi. Restitusi yaitu proses hukum. Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Hampir mirip antara penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu sudah menggunakan kata-kata yang verbal, yang biasanya juga menyakiti anak. Terkadang kita sebagai pendidik terkadang tidak sadar juga menyakiti perasaan siswa. Lalu tadi yang kita tunggu-tunggu, keyakinan kelas seperti yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu tadi. Apa keyakinan kelas? Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Biasanya kita mengenalnya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tetapi kenapa disebutnya keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja, Bu? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Kalau peraturan kelas itu dibuat dalam pernyataan negatif, tidak boleh, dilarang, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu menggunakan pernyataan positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, seluruh warga sekolah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada peninjauan ulang. Bukan peraturan, tetapi keyakinan sekali ini, Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya.
restitusi. Menerapkan restitusi ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh pernyataannya ketika menstabilkan identitas siswa ketika melakukan kesalahan, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak stabilkan identitasnya, di mana menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena biasanya seseorang melakukan kesalahan itu karena ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan tindakan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya siswa tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang tepat. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran seperti itu. Jadi biasanya ketika anak melakukan kesalahan, selain mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mereka juga terkadang tidak tahu apakah diri mereka itu salah atau tidak. Dan terkadang siswa tidak bisa memiliki gambaran. Harusnya saya itu menjadi seperti apa? Maka kita perlu melakukan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas anak di mana dirinya sedang berada di posisi gagal. Kita stabilkan identitasnya anak. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Apakah tindakannya itu benar atau salah? Mengapa salah? Itu yang perlu kita validasi. Jadi anak paham kalau ternyata itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian setelah dia stabil, dia tahu jika tindakannya salah, kita tanyakan keyakinannya. Bagaimana cara mereka untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang bermanfaat. Kita tanyakan apakah perilakunya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lalu konsekuensi atau apa cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita praktik menyusun keyakinan kelas. Perlu dibuat kelompok saja Bapak Ibu. Kita bagi 4 kelompok Kita bagi 4 kelompok. Setiap kelompok silakan menuliskan 2 peraturan kelas. 2 peraturan kelas, nanti kita bahas satu-satu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas tersebut. 2 peraturan kelas itu tidak boleh sama gitu. Ini berarti 3, yang ini 1, 2, 3, 4 gitu. Loro,
dilarang. Dilarang makan di kelas. Tidak boleh sama ya Bapak Ibu. Tidak boleh, tidak ada kata-kata tidak boleh. Dilarang ngobrol di kelas. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh. Kita menuliskan peraturan kelas, belum keyakinan kelas. Peraturan kelas, silakan Bapak Ibu tulis 2 peraturan kelas. Peraturan itu menggunakan kalimat negatif atau pernyataan negatif. Dilarang, tidak boleh. Misal, tidak boleh makan di dalam toilet. Sebelum makan habis tetap ini biasa Baik Bapak Ibu, setelah tadi mengumpulkan peraturan kelas, sudah saya rekap. Sekarang kita belajar bagaimana mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jika peraturan kelas menggunakan pernyataan negatif, maka keyakinan kelas menggunakan pernyataan positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar di ilmu parenting bahwa kita dengan anak itu tidak mengajarkan kata tidak, misalnya, atau jangan lari-lari, nanti kamu kepleset. Bisa kita ubah dengan jangan makan cepat-cepat, nanti kamu kesedar. Kita bisa, makannya pelan saja, biar tidak tercecer misalnya. Itu di ilmu parenting yang sekarang. Atau misalnya, kamu tidak boleh minum sambil berdiri. Kita bisa mengubahnya, kalau minum duduk ya. Itu keyakinan kelas. Sekarang kita ubah, dilarang makan di kelas. Berarti keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Makan saat jam istirahat di luar kelas. Atau bisa kita ubah makan di kantin. Kemudian dilarang meninggalkan buku paket di kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya menjadi seperti apa Bapak Ibu? bawa bukunya dibawa pulang. Ya, buku paket dibawa pulang untuk belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kira-kira ini apa Bu? Merokok merugikan kesehatan, tidak merokok merugikan pabrik. Merokok dapat merusak kesehatan. Kemudian dilarang membuli. Menyayangi lebih. Hargai dan sayangi Pokoknya Anda itu rasanya pakai batu yang mobil. Kemudian selanjutnya, dilarang membuang sampah di dalam laci maupun di kelas. Buang tempat sampah pada Dilarang mencoret-coret meja kelas. Salah seperti buanglah sampah di tempat sampah. buanglah tempat sampah
Ini biasanya kalau anak-anak TK biasanya di nasihatinya dengan kalimat positif. Kalau menulis itu di kertas saja ya kan? Biasanya, karena saya juga menerapkan itu. Jadi kalau saya bilang jangan coret-coret tembok Kak, misalnya saya menasihatkan anak saya, tetapi biasanya anak kalau dilarang itu malah jadi semakin menjadi-jadi, malah dilakukan. Maka dibuat menjadi kalimat positif. Kalau mau menulis atau menggambar di kertas ya atau di buku, nanti biasanya dia akan manut. Jadi dia akan paham, oh kalau menulis itu berarti di kertas, kalau di tembok itu berarti salah. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-7, tidak boleh makan pada jam pelajaran. Makan saat jam istirahat. Yang terakhir Bapak Ibu, dilarang berbicara atau mengobrol pada saat Bapak Ibu menjelaskan pelajaran. Menjaga kondisivitas kelas. Ada lagi pendapat? Mendengarkan akan lebih baik. Mau mendengarkan akan lebih baik. Kalau begini Bapak Ibu, apabila berbicara bergantian. Silakan berbicara di kelas Saat diminta. atau dilarang berbicara. Berbicara bergantian saat diminta untuk kalau tadi berapa? Berbicaralah saat diminta. Berbicara saat diminta. Berbicara bergantian. Oke. Berbicara bergantian bagaimana Bapak Ibu? Atau ada yang kalimatnya lebih tepat? Mungkin Bapak Ibu guru bahasa. Pakai mati terus. Apa Pak? Tetapi untuk psikologinya anak seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melarang justru anak itu malah melakukan yang kita larang. Nanti di pribadi saja. Saya setuju karena nanti di kehidupan nyata juga itu tidak terjadi. Karena di negara pun juga masih menggunakan yang teori tadi, motivasi dan hukuman. Sehingga kalau kita berangkat dari mulai, kalau pemerintah menurut saya pribadi, Menteri Pendidikan mungkin akan mengubah itu semua paradigma itu mulai dari pendidikan, karena biasanya hal-hal baik itu ditanamkannya mulai dari di sekolah. Dilarang terlambat tapi cukup terlambat ya. Yang ini tadi bagaimana Bapak Ibu? Berbicara saat diminta atau berbicara bergantian? Berbicara saat diperlukan. Saat diperlukan. Diperlukan dengan diminta? Bisa kalau diperlukan karena kita mau ke WC kan Perlu. kalau tidak diminta nanti kita bisa mau Beda. Berbicaralah yang penting-penting saja. saat diperlukan. Baik. Sekarang kita mengubah dari keyakinan kelas itu menjadi nilai kebajikan. Nah, itu yang kita tanamkan ke anak itu dengan nilai kebajikan, sehingga bukan peraturan itu berisi yang beratus-ratus poin
peraturan, tetapi anak tidak akan ingat apa peraturan yang sudah tertulis, apa saja tata tertibnya. Tapi kalau kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas atau dengan mengubahnya menjadi nilai kebajikan, anak akan lebih mudah mengingatnya karena tidak banyak sekali. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan. Apakah ada di dalam sini sama atau tidak? Ada yang senang, tertarik, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, menghargai, empati, disiplin, jujur, tertarik, kreatif. Maaf, saya nggak baca. Kreatif. Kemudian kerjasama dan percaya diri. Kemudian disiplin, empati, toleransi, kerjasama, percaya diri, kerjasama, gotong royong, disiplin, hormat, empati, antusias, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, disiplin, jujur, menghargai, kreatif, percaya diri, gotong royong. Hampir sama gitu Pak Ibu. Sekarang kita ubah. Nanti setelah kita ubah, apakah ada persamaan dengan yang Bapak Ibu pilih tadi nilai-nilai kebajikannya? Makan di kantin, kira-kira nilai kebajikan apa Ibu? Disiplin. Tadi kita sudah mengenal ini, ada profil pelajar Pancasila, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Kemudian yang 9 bilang itu diplomatis, hormat dan santun. Santun gitu. Itu kan pada saat dibolehkan. Jika makan di kantin, makan kan sebaiknya berarti di kantin. Kalaupun di kelas atas izin Bapak Ibu guru, berarti itu ada di nomor 7. Berarti ini lebih ke poin menghargai mungkin. Jadi ketika ada teman yang puasa, kita bisa menghargai. Kemudian ketika ada teman yang membawa makan dari rumah, kita juga bisa menghargai dan tidak membeda-bedakan makanannya. Apa saja? Kebajikan itu kebaikan. Yang kedua, buku paket dibawa pulang untuk belajar di rumah. Kemudian merokok dapat merusak kesehatan. Tanggung jawab terhadap
biasanya berlaku untuk Bapak Ibu guru ya. Sehingga ada toleransi bagi ibu-ibu guru yang sedang hamil menyusui dan yang sedang sakit. Kemudian saling menyayangi dan menghargai terhadap teman. Toleransi, rasa hormat, kasih sayang, Toleransi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. tanggung jawab, disiplin, bisa disiplin, Tanggung jawab. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. kerjasama, gotong royong, Ini tanggung jawab dan gotong royong. Makan saat jam istirahat. Disiplin. Berbicara saat diperlukan. disiplin, toleransi, menghargai. Menghargai ya. Menghargai. Rasanya selalu penting banget. Baik, setelah selesai, berarti nilai kebajikan ini tadi ada yang sama. Berarti kira-kira nilai kebajikan apa yang harus diterapkan? Semuanya. Tanggung jawab, disiplin, Kita berdasarkan tadi berarti nilai kebajikannya ada santun, menghargai, menghargai, kemudian tanggung jawab, komitmen. Kemudian toleransi, disiplin, gotong. Sudah ya Bapak Ibu berarti. Nah ini yang perlu kita tanamkan ke siswa. Ada 6 nilai kebajikan: santun, menghargai, tanggung jawab, toleransi, disiplin, dan gotong royong. Beginilah cara untuk kita membuat keyakinan kelas dan nilai kebajikan Bapak Ibu. Bukankah berbeda dengan peraturan kelas? Berbeda ya Bapak Ibu? Sedangkan peraturan kita menggunakan kalimat yang negatif dan terdiri dari banyak poin, sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu tidak banyak dan mudah diingat oleh siswa. Ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Tadi Bapak Ibu juga sudah menuliskan kira-kira bagaimana caranya untuk menanamkan dan menjadi fondasi bagi warga sekolah. Ada yang menjawab sosialisasi, memberikan contoh nyata dalam kehidupan nyata, sama seperti filosofinya Pak Hadi, Ingar Sosok Tumodo. Kemudian sosialisasi, membuat aturan tertulis, sosialisasi, bekerja sama,
Kemudian perlu adanya sosialisasi, dilakukan kesepakatan dalam kontrak belajar, menanamkan nilai tersebut pada saat pembelajaran dan memberi contoh pada perilaku dengan memberi contoh, memberikan contoh. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan berarti cara Bapak Ibu dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan ini dengan cara yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua dengan cara memberikan contoh sesuai dengan filosofi KHD. Ingat sosok tulodo, ing madya mawon ngarsa tuturi hendaya. Kalau kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran kita bisa memberi contoh yang baik, maka kita juga bisa menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu filosofi KHD lagi dalam pendidikan dan pengajaran yaitu pendidikan dan pengajaran adalah persemaian benih-benih kebudayaan pada diri siswa. Kita berada di penghujung. Sebagai penutupan Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai pada standar nasional pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi acara inti destinasi budaya pendidik oleh Bu Intan Putri Aprianti, Sarjana Pendidikan Komputer. Untuk acara berikutnya itu forum diskusi. Kita buka satu termin aja. Satu termin ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Intan tadi. Monggo, siapa yang akan bertanya? Satu cermin 3 pertanyaan. Pak Wasino. Ya, silakan. Saya mohon tanggapannya jika di sekolah menerapkan sebuah aturan untuk siswa dan ada poin-poinnya, ya, apakah itu bertentangan atau tidak dengan apa yang tadi sudah dijelaskan? Ya, tadi satu dari bawah jauh. Berikutnya ada lagi? 2 lagi ya, belum utama. Siswa itu kan bagaikan bayi yang baru lahir itu kan seperti kertas putih, kita yang menentukan arahnya mau kemana. Nah di sekolah itu kan tujuan diberikannya peraturan agar siswa itu menjadi benar. Kalau kita melakukan suatu kesepakatan seperti tadi yang disampaikan, yaitu keyakinan belajar, bagaimana kita mengakomodir semuanya keinginan siswa-siswa tersebut agar bisa menjadi sebuah kesepakatan yang baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Satu lagi dari siapa? Bu, Bapak, atau Ibu? Ada? Cukup? Ya. Oh, satu lagi Pak Tony. Ayo. Hampir sama dengan buku utama tadi. Itu kan tadi kalau tujuan akhirnya kan tadi membuat siswa itu bahagia itu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau keyakinan-keyakinan yang disepakati itu tapi justru tidak membuat siswa bahagia? Apakah itu juga ada yang salah?
3 pertanyaan dari audien. Saya kembalikan pertanyaan tadi kepada narasumber. Silakan Ibu Intan. Baik, saya akan menjawab satu-satu. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk Pak Wasino, jika sekolah menerapkan peraturan sekolah apakah bertentangan dengan budaya positif? Itu tadi sudah dibahas di awal bahwa kenapa saya menyebutnya keyakinan, bukan peraturan. Karena memang berbeda antara peraturan dan keyakinan. Mungkin bisa saya memberikan waktu itu di sana. Ini mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa tidak kita menyebutnya peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Begitu deh Pak Wasino. Nah, jika peraturan itu memang jelas bertentangan dengan budaya positif. Budaya positif itu kan berarti kita untuk menerapkan budaya positif kita perlu menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang positif? Maka kita juga perlu menciptakan ekosistem belajar yang nyaman dan aman untuk siswa. Ketika siswa itu dengan peraturan merasa terintimidasi, maka siswa juga tidak akan punya rasa kemauan untuk belajar. Motivasi belajarnya sangat rendah, yaitu di tingkat yang pertama tadi, untuk menghindari hukuman. Maka jika kita menerapkan dengan kata peraturan dengan kalimat yang negatif, itu memang bertentangan dengan budaya positif. Maka di kurikulum Merdeka ini kita memang diajak untuk menerapkan budaya positif, bukan peraturan sekolah. Jadi di sekolah-sekolah yang masih menerapkan peraturan itu dihimbau oleh Pak Menteri untuk mengubahnya menjadi keyakinan sekolah, sehingga tidak mengintimidasi siswa. Nah, untuk menjadikan budaya itu tidak menunjukkan kita menggunakan kalimat yang negatif, karena secara psikologi juga di usia, apalagi di usia remaja ini namanya wiraka itu berapa saya lupa, itu anak-anak cenderung mendengarkan sesuai titah. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan dengan kata larangan, tidak, itu justru anak akan melakukan yang tidak itu yang dilarang. Tetapi jika kita mengubahnya dengan positif, maka anak-anak juga menerapkannya yang positif juga. Kesadaran siswa itulah yang belum muncul, sehingga ketika kita memberikan motivasi ekstrinsik, itu bagaimana cara kita bisa mewujudkan atau bisa menstimulasi motivasi intrinsik kepada diri siswa. Itu memang iya benar bahwa usia-usia seperti kita, anak-anak kita SMP ini, mereka belum mempunyai kesadaran sampai situ. Nah, di mana agar dia memiliki kesadaran itu justru dititahnya dengan kalimat yang positif. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, maka diajarkan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Karena cenderung siswa usia anak-anak sampai remaja itu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Maka tadi di segitiga restitusi ada yang namanya validasi tindakan yang salah.
besok siap di masyarakat. Ketika di dalam satu institusi kita terapkan peraturan untuk mendisiplinkan, akhirnya mereka ini kan masih masa bocah, dia bukan masyarakat, gitu loh. Jadi masa-masa bocah yang harus dididik dengan ini loh supaya nanti ke masyarakat itu dia tahu, oh biar kalau jadi masalah ini loh untuk menghargai, menghormati, disiplin dan sebagainya. Tapi kalau diri kita saja sendiri tidak mampu untuk mencerna itu, si parent itu di sekolah tidak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, akhirnya kan akan menjadi liar. Jadi dia tidak akan sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah suatu kewajiban tanpa kita bisa menggiring atau menarikkan seperti itu. Jadi itu sangat baik sekali kuasa Pak Menteri itu. Cuma bagaimana para bapak ibu itu satu komando dalam menjelaskan. Enggak mah, ya itu nanti anak-anak tidak sadar marahinnya setelah keluar kan dia tidak pernah ada norma yang diterapkan. Benar, apa yang disampaikan oleh Bu Utama, terima kasih penjelasannya. Memang benar, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, filosofi KHG tadi menuntut anak-anak. Jadi bukan berarti banyak memang Bu Utama dan Bapak Ibu lainnya sering salah kaprahnya tentang mengartikan tentang merdeka belajar dan merdeka mengajar. Itu bukan merdeka yang berarti sekarang sendiri, bukan. Tetapi dalam artian bagaimana setiap sekolah itu diberikan kebebasan sesuai potensi sekolah masing-masing untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki sekolah. Potensi itu apa saja, termasuk lingkungan sekitar, secara geografinya, kemudian potensi siswa di sini, apakah minat bakatnya itu di seni atau di akademik, itu yang perlu kita penuhi. Jadi kita itu bukan berarti merdeka itu seakan PDW, bukan, tetapi kita itu menuntun sesuai filosofinya KHT, menuntun anak. Jadi memang tugasnya kita sebagai pendidik itu menuntun, bukan membiarkan anak, begitu. Kemudian pertanyaan utama, siswa bagaikan bayi seperti kertas putih. Sekolah diberikan peraturan, lalu bagaimana cara kita mengakomodir untuk mengubah tadi peraturan jadi keyakinan setiap siswa menjadi keyakinan sekolah. Tadi yang itu termasuk pertanyaan pematik yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi beberapa saya setuju, memang perlu adanya sosialisasi. Jadi kita perlu mensosialisasikan pada siswa. Kalau di sekolah lain yang sudah menerapkan merdeka belajar itu, seperti saya sebutkan mereknya, SMP Negeri 2 Temanggung dan SMP Negeri 6 Temanggung. Itu di YouTube pun juga masih banyak. Itu setiap kelas, wali kelas itu memandu anak-anak melakukan post-it, kemudian ditempel. Jadi kira-kira mereka pinginnya itu menerapkan keyakinan kelasnya itu seperti apa, tapi tetap dipandu oleh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti nanti mereka juga sakarnya sendiri. Jadi mereka tetap diminta untuk merdeka menyampaikan pendapat, tetapi dengan tuntunan, tetap dengan pembimbingan Bapak Ibu. Kemudian dari per kelas itu nanti dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan keyakinan sekolah, kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah. Selain itu, ketika sudah disosialisasikan, jika benar apa yang tadi disampaikan Bu Utama, jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak, ya sama saja budaya positif tidak akan dilaksanakan, tidak akan diterapkan dengan baik. Selanjutnya Pak Tony, berdasarkan filosofi KHT, bagaimana jika ternyata keyakinan kelas tidak mencapai kebahagiaan, bagaimana kriteria kebahagiaan? Kembali lagi ke tadi, kita mengartikan filosofi KHT itu bukan berarti kebahagiaan itu adalah saya mendapatkan, karena kita memang menuntut mencapai kebahagiaan itu, maksudnya bagaimana anak itu menjadi insan yang bermanfaat. Disitulah anak menjadi bahagia. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita menjadi orang yang bahagia, mencapai keselamatan. Itu dampaknya siswa itu bukan berarti selamat. Apa yang dimaksud adalah anak-anak itu terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ketika mereka menjadi orang yang sukses, mereka menjadi orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, disitulah nilai bahagia untuk mereka. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kalau keyakinan kelas kok tidak mencapai kebahagiaan, itu tidak mungkin. Karena hal-hal itu adalah hal-hal positif yang diterapkan. Kita menuntun anak menjadi orang yang bermanfaat, sehingga kita perlu menciptakan ekosistem yang nyaman dan aman untuk anak belajar.
pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai pendidik, kita melayani apa kebutuhan siswa. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Cukup semuanya nih. Terima kasih. Acara pada kali ini sudah selesai, sudah siap. Saya selalu membawa acara, tentu saja pada kekurangan. Saya mohon maaf. Mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan acara Alhamdulillah. Saya